Dan saya tidak mau dikaitkan kejadian ini dengan 212 atau aksi manapun. Mantap, Syekh Ali Jaber skakmat para provokator jahanam. Hai, jumpa lagi dengan Mimin di sini dan Radio BFM untuk kalian semua. Langsung aja yuk kita bergabung dengan Shiword.com dan Morasifu dan di sana. Ketika video penusukan Syekh Ali Jaber beredar di media sosial, provokator-provokator yang selama ini gentayangan di media sosial sudah langsung menggiring opini publik dan membangun narasi bejat untuk memojokkan berbagai pihak. Bukan hanya provokator kelas anonim, bahkan pentolannya pun ikut memperkeruh keadaan. Zara Zetira misalnya langsung menyebarkan provokasi bahwa penusuk Syekh Ali Jaber itu adalah seorang bernama Albert. Tujuannya jelas, mau mengadu domba agama Islam dengan Kristen Katolik yang biasanya familiar dengan nama tersebut. Dan ternyata itu hoax semata. Gembel warnet provokator radikalis agamis langsung membangun narasi memojokkan pemerintah dan kepolisian, serta menuduh penusuk itu adalah suruhan pemerintah untuk mencelakai ulama. Maher yang biasa mulutnya lebar di media sosial itu juga ikut menggiring opini bahwa peristiwa penusukan itu adalah bentuk kebencian kalangan tertentu kepada ulama dari kalangan 212. Seperti biasa, dia mau memojokkan pemerintah dan kepolisian, serta mereka-mereka yang selama ini konsisten mendukung pemerintah yang sah. Haikal Hasan juga tidak kalah provokasinya. Hampir sejalan dengan Maher bahwa penusukan itu adalah tanda kebencian kalangan tertentu kepada ulama dari kelompok 212. Tentu saja, tujuannya hanyalah untuk menyudutkan kalangan tertentu yang selama ini menjadi lawannya. Seolah-olah bagi mereka pemerintah ini sangat benci terhadap ulama dan umat Islam. Walau memang terkesan sangat tidak masuk akal, tetapi buktinya banyak juga orang-orang bodoh yang terprovokasi mulut Haikal Hasan. Kalau mau menelusuri di media sosial, narasi yang dibangun provokator-provokator kurang ajar itu cukup mampu mempengaruhi pandangan orang-orang yang memang mudah terprovokasi. Maklumlah, selama ini mereka juga sudah dijejali provokasi yang memojokkan pemerintah yang sah saat ini. Saya cukup heran, kenapa kok mereka ini senangnya memprovokasi demikian. Untungnya, Syekh Ali Jaber dengan tegas menghantam segala provokasi yang sudah beredar. Dia dengan tegas menyatakan bahwa dia percaya kepada kepolisian dan meminta agar penyelidikan kasus ini sampai tuntas. Dengan pernyataan seperti ini, narasi memojokkan kepolisian langsung gugur dengan sendirinya. Dia juga menyatakan bahwa dia tidak perlu dihubungkan dengan ulama 212. Kasusnya adalah kasus yang tidak perlu dikait-kaitkan dengan hal-hal lain yang jelas tidak ada hubungannya. Jelas, pernyataan ini menghentikan provokasi bahwa ulama 212 sering mendapat serangan dari kalangan tertentu. Menariknya, Ali Jaber menyatakan ini tepat setelah Haikal Hasan menyampaikan pernyataannya ketika diwawancarai TV One. Ali Jaber juga menyampaikan salam kepada Presiden Jokowi ketika bertemu dengan Mahfud MD. Tentu saja, salam ini langsung menggugurkan dua narasi sekaligus. Pertama, menggugurkan narasi bahwa Jokowi membenci ulama yang pernah tergabung dalam aksi 212. Sebab selama ini, narasi yang dibangun seolah Jokowi itu adalah musuh ulama yang ikut dalam aksi 212 dan Jokowi memusuhi mereka. Padahal, tidak sama sekali. Dan Ustadz Ali Jaber menjadi bukti. Kedua, membantah bahwa penusukan itu adalah skenario dari pemerintah atau mereka yang mendukung pemerintah. Sebab memang selama ini narasi mereka seperti itu, bahwa ulama yang tergabung dalam aksi 212 sudah menjadi incaran. Padahal yang pro pemerintah cuek-cuek saja. Selama ulama tersebut tidak memprovokasi, pendukung pemerintah atau pendukung Jokowi tidak ambil pusing untuk mengurusi mereka.
Dan gengs, tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada Syekh Ali Jaber yang sudah dengan berani menghentikan provokasi yang beredar. Ya, bisa kita katakan sikap Syekh Ali Jaber sekaligus khidmat untuk para provokator tanpa perlu berteriak-teriak seperti Maher atau sesumbar di media sosial seperti Haikal Hasan. Dan memang begitulah seharusnya. Suatu tindak pidana dihadapi dengan hukum yang ada. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan rezim dan sedikit-sedikit menuduh si A atau si B. Hai gengs, tadi ya kita bergabung dengan Mora Sifudan di sana dan juga sifudan.com. Dan Mimin akan menambahkan di sini bagaimanapun isu tentang kebangkitan PKI kemudian menyudutkan pemerintah anti ulama itu akan terus digaungkan oleh pihak mereka. Jadi kita harus benar-benar pandai-pandai untuk menyaring berita yang masuk, oke? Dan jangan lupa share ke seluruh sosial media sosial yang kalian punya agar semua terbuka, fakta yang ada bisa diketahui. See you di next informasi. Ada Mimin dan Radio GBFM di sini untuk kalian semua. Jangan lupa bahagia. Bye.